Sengkolo. Dalam kebudayaan Jawa, Sengkolo dipercaya sebagai entitas negatif yang kerap menghantui manusia. Banyak juga dikisahkan, Sengkolo akan bergerak mengincar beberapa weton yang menjadi mangsanya pada malam satu suro. Sebagian dari masyarakat Jawa mempercayai adanya Sengkolo ini, yang mana kehadirannya akan mendatangkan kesialan, kemalangan, bahkan bisa lebih dari itu. Dia datang dengan purwarupa atau banyak rupa wujudnya, menjamah weton-weton yang seolah-olah adalah makanan kesukaannya. Sengkolo tidak datang sekali pada satu orang dengan weton kesukaannya. Dia bisa datang berkali-kali dan menggerogotinya sedikit demi sedikit sampai nanti ada sesama manusia yang akan menolongnya. Dengan ritual tolak bala yang kadarnya tentu disesuaikan dengan seberapa lama sang Sengkolo telah menjamahnya. Dari ritual yang paling ringan, yaitu dengan membuat bubur merah putih sampai menumbalkan hewan besar seperti kerbau maupun sapi. Almarhum Mbah Tilah. Beliau adalah seorang dukun beranak yang sangat dekat dengan keluarga saya. Beliaulah yang mengurus bayi saya dan juga dua adik saya, tapi sayangnya beliau meninggal di masa awal-awal pandemi lalu. Saat itu saya merasa sempat kecewa karena hanya bisa mendengar kabar dukanya saja tanpa bisa melayat ataupun menyaksikan pemakamannya. Sekitar 3 atau 4 tahun sebelum beliau meninggal, kala itu aku pun cukup intens bertemu dengan beliau karena kebetulan saya sering mengantarkan kakak sepupu dari masa dia hamil sampai bayinya lahir hingga berumur beberapa bulan. Dan di waktu itulah, secara tidak sengaja, kisah Sengkolo ini terbuka. Berawal dari pertanyaan tentang seputar weton yang mengalur dan mengalir hingga akhirnya menuntun beliau pada kisah ini. Kita mundur ke masa lampau, tepatnya di hari Selasa Legi sekitar akhir Februari di tahun 1972. Dikisahkan oleh Mbak Tilah yang waktu itu belum genap 2 tahun menjadi seorang paraji, atau dalam istilah lain bisa disebut juga sebagai dukun beranak. Hari itu, sekitar pukul 9 malam, Mbah Tilah muda berkesempatan menjadi pendamping Bubi dan Sumi untuk membantu persalinan di rumah Pak Seno, seorang priayi di desa. Beliau adalah orang yang sangat terpandang dan juga tersohor di desa ini. Sebelum berangkat, Bubi dan Sumi berpesan kepada Mbah Tilah muda untuk merahasiakan beberapa hal. Jika nanti bayinya tidak tertolong, kita harus menguburkannya diam-diam. Tapi kalau Gusti Allah memberikannya kehidupan, jawab saja. Seandainya ada orang yang bertanya, kalau bayi itu adalah anak Pak Seno, pokoknya nanti lihat saja, karena beliau yang akan mengatur semuanya. Begitulah sekiranya pesan Bidan Sumi saat itu. Karena ternyata mereka di sana bukan untuk membantu persalinan istri dari Pak Seno, melainkan anak gadisnya yang usianya kala itu masih berusia belasan. Ningsih, anak dari Pak Seno itu telah hamil di luar nikah, namun pernikahannya tidak bisa disetujui oleh pihak keluarga Pak Seno sendiri. Yang belakangan diketahui itu semua karena keluarga dari pihak laki-laki adalah ternyata bekas pentolan ranting sebuah partai terlarang saat itu. Ini pun jelas bukan pilihan yang main-main, tapi Pak Seno beranggapan jika masa depan keluarganya akan lebih sulit jika silsilah keluarga terhormatnya ini tercampur dengan hal itu. Tampaknya Pak Seno telah mempersiapkan ini dengan matang. Terlihat saat itu di kediamannya juga ada Pak Kaum yang sepertinya memang sengaja dihadirkan untuk prosesi pemakaman si jabang bayi. Bahkan untuk liang kuburnya pun ternyata sudah siap di pekarangan belakang rumahnya sejak 2 hari yang lalu. Wah, benar ini. Yakin sekali mereka kalau bayi ini tidak akan selamat. Pendam Mbah Tilah muda yang saat itu masih berjibaku dengan Bidan Sumi untuk membantu persalinan Ningsih di dalam kamar.
Sepertinya kelahiran bayi ini memang tidak diinginkan, bahkan sebelum datang ke sini Bidan Sumi juga sempat menuturkan kalau pihak keluarga Pak Seno sudah berkali-kali berupaya untuk menggugurkannya. Jika dikasih hidup, kemungkinan besar bayi ini akan cacat. Jujur, Nduk, ibu malah mending adik kecil tak berdosa ini langsung saja ke surga daripada harus tumbuh di dalam keluarga semacam ini, terang Bidan Sumi sebelum mereka datang ke rumah Pak Seno. Batilah muda dan Bidan Sumi pun hanya bisa memendam kemirisan. Mereka pesimis dan pasrah, namun tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik hingga keajaiban pun terjadi. Setelah 6 jam mereka berjibaku, tepat pukul 3 dini hari, memasuki Rabu Pahing 23 Februari 1972, bayi itu lahir dengan selamat. Berjenis kelamin laki-laki dengan berat 4,2 kg, lengkap tampan tanpa cacat. Tangisnya membelah pagi yang masih buta itu. Pak Seno pun masuk ke dalam kamar dengan ekspresi tak layak. Begitu pula dengan sang istri yang hanya bisa diam terus memandang sembari memegangi tangan Ningsih. Tali pusarnya pun telah dipotong. Giliran Batila mudalah yang membersihkannya dan setelah itu meletakkan bayi merah itu di pelukan Ningsih. Ekspresi semua orang kala itu terasa gamang, antara harus sedih ataupun senang, kecuali Ningsih. Yang mau tak mau senyumnya pun kini mulai tampak luluh terurai ketika ia memeluk anak itu. Ekspresi semua orang pun terasa gamang, antara harus sedih ataupun senang, kecuali Ningsih. Skenario Pak Seno pun tak berjalan sesuai harapan. Lubang kubur yang sudah siap di pekarangan belakang rumahnya sepertinya hanya akan menjadi bak pembuangan sampah. Mau tak mau skenario lain pun harus dijalankan, dan mulai malam ini semua orang yang terlibat harus menganggap dan menginformasikan jika bayi itu adalah anak dari Pak Seno. Ya, sebuah ide gila untuk mendukung skenario itu justru terlontar dari mulut Pak Kaum. Ini semua agar meminimalisir kecurigaan. Ia pun menyarankan supaya Pak Seno pura-pura menemukan bayi ini agar pandangan orang-orang sekitar menganggapnya sebagai anak terbuang yang dirawat oleh keluarga Pak Seno. Ide itu seharusnya tidak keluar dari mulut seorang agamawan, tapi itulah kenyataannya. Pak Seno juga menyetujuinya, bahkan menganggapnya sebagai ide yang cemerlang. Sebenarnya, di antara mereka kala itu lebih banyak wajah yang tidak setuju dengan ide itu, yakni Batilah muda, Bu Bidan Sumi, istri Pak Seno, dan Ningsih tentunya. Namun sayangnya, tak ada yang berani menentang keputusan Pak Seno. Jangankan Bidan Sumi ataupun Batilah muda, anak dan istrinya saja seperti tidak mempunyai hak untuk berkata tidak setuju. Drama ketoprak karangan Pak Seno dan Pak Kaum pun dilakukan dan berjalan dengan rapi tanpa halangan. Hingga esok hari, sekitar subuh lewat beberapa menit, Pak Seno pura-pura menemukan bayi merah itu di halaman rumahnya. Warga pun gempar dan sesuai yang diinginkan, terstigmalah sudah sejak detik itu kalau Pak Seno telah menemukan dan akan merawat bayi yang telah dibuang di depan rumahnya. Betapa merasa berdosanya Bidan Sumi dan juga Mbah Tilah muda saat itu. Bahkan 6 kali lipat upah yang Pak Seno berikan tak cukup untuk membuat mereka menjadi tenang. Pak Seno yang telah membuat keputusan besar itu pun cukup yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Akan tetapi, ada satu hal yang tidak ia ketahui, bahwasanya si jabang bayi merah yang hidupnya sudah dimanipulasi sejak dini itu kelak akan tumbuh menjadi sengkolo bagi keluarganya. Bayi itu kini diberikan nama Satrio. Dia pun tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Bahkan kian hari Pak Seno pun kian memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Ini sungguh di luar dugaan. Untuknya yang dulu kelahirannya sempat tidak diinginkan, kehadiran Satrio dengan cepat berbalik menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Pak Seno. Namun
Sama halnya seperti perasaan Pak Seno yang bisa berubah begitu saja. Keadaan pun juga sama karena selang 2 tahun setelah kelahiran Satrio, kesialan dan kemalangan pun mulai datang silih berganti mendera keluarga Pak Seno. Di malam satu suro, kesialan itu pun dibuka oleh Ningsih yang tiba-tiba saja kabur dengan membawa Satrio. Mereka sempat hilang selama 3 hari sampai akhirnya mereka ditemukan oleh seorang petani di sebuah bangunan kapel kecil ataupun rumah doa ataupun gereja yang terbengkalai tak jauh dari desa. Mereka pun lalu dibawa pulang. Satrio pun kembali dalam keadaan sehat, tapi tidak dengan Ningsih. Ya, Ningsih pulang kembali ke rumahnya dengan pribadi yang sudah jauh berbeda. Entah apa yang terjadi selama 3 hari saat mereka menghilang. Yang jelas, sejak saat itu Ningsih mulai kehilangan kewarasannya. Ningsih kerap mengamuk, bahkan tak ragu untuk menyerang orang-orang yang ada di sekitarannya. Upaya pertolongan pun langsung ditempuh. Ningsih akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa. Perubahan baik sempat muncul sebenarnya beberapa bulan setelah ia dirawat. Namun, baru sekitar 1 pekan ia pulang dan mencoba menjalani kehidupannya lagi. Ningsih memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gandir. Tentu ini adalah hantaman yang sangat keras bagi Pak Seno, namun mau tak mau hidup harus tetap berjalan karena Satrio kecil jelas masih butuh kasih sayang darinya. Dan tanpa ia tahu bahwa masih akan ada kemalangan yang menunggu setelah itu. Sejak Ningsih meninggal, terjadilah perubahan yang tidak bisa dijelaskan sebabnya. Itu terjadi pada istri Pak Seno yang kini mulai mempunyai kebiasaan baru, yaitu tidur sambil berjalan. Hal itu pun terjadi cukup sering dan kadang tak masuk akal. Pernah pada satu ketika istri Pak Seno ini ngelindur di subuh hari. Ia berjalan keluar dari rumahnya menuju ke kedai bubur yang ada di ujung desa. Di sana ia pun berhenti. Ia memesan bubur dengan mata yang masih terpejam dan membayarnya dengan serit, sebuah sisir kayu. Sepintas itu mungkin terasa lucu, namun tidak akan ada yang pernah menyangka bahwa di kemudian hari kebiasaan tidur berjalan istri Pak Seno itu justru akan merenggut nyawanya. Hal ini terjadi 100 hari setelah meninggalnya Ningsih. Dalam kesaksiannya kepada Pak Polisi, Pak Seno mengungkapkan sekitar pukul 1 dini hari, kala itu ia sempat terbangun oleh suara benda besar yang jatuh ke dalam sumur. Suaranya itu sangat jelas karena memang sumur itu berada tepat di samping kamarnya. Piu! Yang tak lama setelah itu disusul pula dengan sedikit suara kecipak. Sebenarnya Pak Seno kala itu mendengarnya, tapi entah mengapa saat itu rasa kantuk membuatnya lebih memilih untuk kembali memejamkan matanya tanpa ia sadari sama sekali bahwa sang istri yang saat itu seharusnya tidur di samping Satrio sudah menghilang dari ranjang. Hingga di keesokan harinya lah kengerian itu akan nyata menjumpainya kala Pak Seno pagi itu menemukan sang istri sudah mengambang di dasar sumur dan tentunya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Seluruh desa gempar. Pak Seno berlari keluar sambil menggendong Satrio, mengabarkan kemalangan ini dengan gagap dan terbata. Kurang dari 1 jam, kabar itu pun lalu menyebar hingga akhirnya sampailah kepada Mbah Tilah Muda yang kebetulan tinggal di desa sebelah. "Benar kan, Du?" kata sang ibu kepada Mbah Tilah Muda setelah mendengarkan kabar itu. Ternyata dulu Mbah Tilah tidak sepenuhnya menyimpan rahasia keluarga Pak Seno karena sepulangnya ia dari persalinan Satrio, ia pun langsung menceritakannya kepada sang ibu yang kebetulan juga seorang paraji senior. Ibunya pun di sini tentu tidak menyangka jika orang yang terkenal baik dan juga terhormat seperti Pak Seno berlaku sebegitunya. Sebagai seorang paraji yang menganggap sakral sebuah kelahiran manusia, beliau tampak sangat kecewa mendengarkan kisah itu. Tapi di antara semua itu ada hal yang lebih ia soroti, yaitu jam kelahiran dan weton si jabang bayi yang menurutnya akan menjadi incaran Sengkolo. Wetonnya Rabu Pahing, jelas tercatat
akan menjadi incaran Sengkolo. Jamnya jam 3. Itu adalah waktu di mana iblis benar-benar berada di dekat orang yang hatinya kotor. Lihat saja, sesudah anak itu lepas ASI, Pak Seno akan dibuat hancur. Begitulah kata-kata sang ibu kepada Mbah Tila kurang lebih 2 tahun yang lalu, yang tampaknya sekarang hal itu sudah mulai terbukti satu persatu. Dibuka oleh Ningsih, ibu kandung Satrio yang sempat gila lalu sembuh tapi malah mati bundir. Dan juga istri Pak Seno yang tercebur sumur karena tidurnya berjalan. Untuk penyebab kematian istri Pak Seno belakangan sudah diselidiki oleh pihak kepolisian dan buktinya tertuju serta sangat condong pada sebab itu, tidur berjalan. Karena kronologi versi pihak yang berwajib menyimpulkan bahwa sebelum menceburkan dirinya ke dalam sumur, istri Pak Seno sempat beberapa kali berjalan bolak-balik keluar masuk dari pekarangan menuju ke rumahnya. Yang mana itu semua dibuktikan dengan banyaknya ditemukan jejak-jejak tanah basah istri Pak Seno yang tertapak dan membekas rapi di beberapa ruangan di dalam rumah. Lalu, bagaimana kabar Satrio, apalagi Pak Seno setelah kematian istrinya? Menurut informasi dari Mbah Tila selaku sang narasumber, setelah istrinya meninggal, Satrio pun mulai sering sakit-sakitan. Hal ini dapat dikonfirmasi oleh Mbah Tila karena kebetulan beliau dan Bidan Sumi sempat beberapa kali melakukan kunjungan untuk memeriksa cucu Pak Seno itu. Namun, dalam rentang waktu 1 sampai dengan 2 tahun kemudian, Pak Seno pun mengalami kebangkrutan. Untuk hal ini, Mbah Tila pun tidak mengetahuinya secara spesifik, tapi yang jelas, pada akhirnya Pak Seno pun menjual rumahnya, lalu ia pindah bersama Satrio kecil untuk kembali ke kampung halamannya di Yogyakarta. Hingga bertahun-tahun pun berlalu, tibalah masa sebuah kabar datang dengan sendirinya. Pak Seno kala itu kembali lagi ke desa, tapi dengan membawa jenazah Satrio untuk dikuburkan di samping makam ibu kandungnya, Ningsih. Satrio meninggal di umur 6 tahun dikarenakan sakit. Ada tambahan sebenarnya tentang kabar dari Pak Kaum, agamawan yang saat itu memberikan ide untuk sandiwara penemuan Satrio. Ya, di tahun 1994 beliau meninggal dunia secara sadis. Beliau mengakhiri hidupnya dengan cara meminum pestisida. Rentang kejadiannya memang cukup jauh, tapi yang membuat tergelitik untuk menambahkannya adalah waktu kematian Pak Kaum yang terjadi tepat pada malam 1 Suro. Apakah ini ada hubungannya dengan sebuah karma Sengkolo? Entahlah, yang jelas semua manusia harusnya memang akan menuai akibat dari perilakunya sendiri. Tentang Sengkolo ini memang cukup pelik, tapi dibalik weton-weton sial yang menjadi incarannya, tapi orang-orang berweton Sengkolo pastilah memiliki keistimewaan tersendiri. Pada akhirnya, semua pun akan terbongkar dan lambat laun semua orang-orang akhirnya pun tahu sandiwara dari Pak Seno. Dan orang-orang sekitar pun mulai meyakini kalau kemalangan-kemalangan itu terjadi adalah Sengkolo dari dosa-dosa Pak Seno. Selesai. Wow, kisah yang sangat luar biasa. Singkat, padat, jelas, dan banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dari sini. Dan horornya dapat banget. Oh iya, jadi banyak pendengar kita yang dari Malaysia ya. Jadi di sini sedikit dijelaskan, weton itu adalah hari lahir ya. Dan ini semua adalah yang dikisahkan tadi itu adalah tentang kepercayaan dari orang-orang Jawa. Jadi tentang weton atau hari lahir, karena ada beberapa juga yang tanya tentang apa sih kayak kemarin yang jodoh Selawe itu ya. Jadi gitu ya teman-teman subscriber yang dari Malaysia. Jadi weton itu adalah hari lahir. Jadi agar tidak bingung ya di sininya. Dan memang ada hitungan-hitungan tersendiri dari orang-orang Jawa terdahulu ya. Ada, dan
banyak juga sih mungkin, tapi udah mulai sedikit lah ya dari orang-orang Jawa yang sekarang untuk cara menghitung weton itu dan lain-lain ya saya sendiri kurang paham. Tapi kalau setingkat kakek saya mungkin dulu masih paham untuk perhitungannya. Dan kisah tadi ditulis oleh Mas Agil, luar biasa Mas Agil, seorang penulis muda berbakat asal Temanggung. Ditunggu terus ya Mas Agil ya kisah-kisahnya ya. Dan sekali lagi banyak sekali hikmah baik yang didapat dari kisah Sengkolo tadi, dan memang pada zaman dulu ya, apalagi di tahun 70-an ini memang banyak sekali orang-orang kaum priayi ya yang takut nama baik keluarganya tercemar karena ya kayak hamil di luar nikah anaknya dan segala macam, sehingga dibuatlah sandiwara seperti itu. Dan memang banyak sekali hal-hal seperti itu di zaman dulu ya. Dan semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal buruk. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor, dan lebih khususnya kepada subscriber Ilo Bercerita. Oh ya, dan sekali lagi kami akan mulai mengaktifkan lagi channel Lelaki Sejati ya, yang dimana akan kami upload di setiap jam 1 siang. Jadi di Lelaki Sejati itu kita sayanya in frame ya, jadi ada di dalam kamera, dan nanti akan di-up di sana tuh rencana kita adalah kisah-kisah yang panjang, durasinya bisa sampai 2 jam, dan juga kisah-kisah series. Jadi kita tetap memberikan pilihan kepada teman-teman untuk Extreme Movie dengan durasi sekitar 40 sampai 60 menit, Ilo Bercerita durasinya 20 sampai dengan 40 menit. Jadi kita memberikan variasi supaya teman-teman juga bisa memilih ke depannya. Dan channel kita hanya 3 ya. Yang pertama Extreme Movie, yang kedua Ilo Bercerita, yang ketiga Lelaki Sejati. Di lain 3 ini bukan channel kami. Jadi banyak teman-teman yang nanya nih, ada satu channel namanya ini tapi pakai videonya Bang Ilo. Ada beberapa channel yang kita lihat ya. Jadi video kami tuh di suaranya diambil, dan bahkan ada satu channel yang sampai gambar-gambarnya diambil juga dan di-up di channel mereka. Jadi pastikan itu bukan channel kami, karena saya tidak akan pernah mengupload video yang sudah di-upload di channel kami ke channel yang lain. Contoh, dari Extreme Movie, video yang sudah ada di Extreme Movie tidak akan kami upload di Ilo Bercerita, ataupun sebaliknya, dan juga apalagi ke Lelaki Sejati. Jadi video yang kami upload itu merupakan video yang fresh, yang segar, yang tentunya untuk menghibur teman-teman subscriber semua. Ya itu aja ya. Mohon dukungannya juga untuk channel Lelaki Sejati yang baru akan bangkit lagi, karena kemarin sempat libur 2 bulan ya, 2 atau 3 bulan tuh. Jadi akan kita bangkitkan lagi untuk channel Lelaki Sejati. Itu aja. Silakan yang punya komentar lain bisa tuliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan kisahnya tadi, silakan bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, dan juga bisa di-share ya link videonya ke teman-teman atau saudara-saudaranya sekalian. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman pribadi yang bertemakan horor misteri, pribadi itu bisa dari diri sendiri, bisa dari teman, bisa dari keluarga ya, bebas. Jika ingin dibawakan di channel-channel kami, di antara ketiga channel kami ini, bebas. Bisa dikirimkan ke nomor telepon 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Dan bebas ya, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Yang belum dibawakan kisahnya harap bersabar ya, karena memang masih dalam proses penggarapan dulu. Insya Allah kami akan membawakannya satu persatu. Di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah. Apabila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman pendengar semua, saya mohon dibukakan pintu maaf, karena saya hanyalah manusia, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya, Ilo, di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.